Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa kau beri seorang pengarang Injil yang menceritakan tentang kehidupan Yesus, karya Yesus, kenyataan tentang Yesus semua sebagai juru selamat dan penebus. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami, memahami, dan mencintai Yesus dalam hidup kami sehari-hari dan mewartakannya kepada segala bangsa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, seorang rasul, seorang yang dipilih Tuhan dari pajak, ya, dari tukang pajak yang bagi orang Yahudi dianggap sebagai pendosa besar, ya. Tetapi Yesus tidak terperangkap pada stigma tentang seseorang, ya. Orang lain menganggap bahwa Matius adalah pendosa dan tidak layak untuk tidak layak untuk dikunjungi, tidak layak untuk dibergauli, tidak layak untuk diajak omong. Sebagaimana kebanyakan orang Yahudi ketika menganggap orang lain berdosa, maka dijauhkan, disingkirkan. Sekali lagi ada dua hal yang menurut saya, atau dua tiga hal yang menurut saya perlu kita pikirkan. Pertama adalah prasangka. Kita mudah sekali berprasangka, berpraduga pada orang lain, pada siapapun, seolah-olah kita anggap sebagai pendosa, seolah-olah kita anggap sebagai orang yang dijauhi, seolah-olah orang yang tidak layak, dan seterusnya, dan berbagai macam prasangka tentang orang lain. Saya kira, dan dengan prasangka itu kita mengadili dan menghakimi orang lain, dan kita menganggap diri mungkin lebih baik daripada mereka. Lalu kita mulai bergosip, lalu kita mulai berpikiran-pikiran buruk tentang orang lain. Nah, saya duga bahwa kita juga harus kritis terhadap berbagai macam prasangka kita, entah itu dengan orang seagama dengan kita, mungkin juga dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Ya, kita mengeluh tentang situasi orang yang bersikap demikian, mengapa demikian, sehingga prasangka itu tidak membuat kita berhidup sebagai saudara. Ya, apapun juga, mungkin kita tahu tentang latar belakang orang itu, tetapi kita tidak pernah boleh untuk mengadili dan menghakimi, dan membuat kita tidak bisa bertetangga atau berkomunikasi atau hidup dalam cinta persaudaraan, ya. Jadi ini penting bagi kita semua untuk memahami dan melihat betapa prasangka itu seringkali mengganggu orang lain dan mengganggu hidup persaudaraan kita tanpa kita tahu sebab yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita melihat bahwa Yesus bisa mengubah orang. Sebesar apapun, sehebat apapun, seberdosa apapun, sejelek apapun, Tuhan bisa mengubah orang lain. Tuhan bisa mengubah manusia, dan Tuhan terus bekerja sampai sekarang mengubah kita manusia menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Jadi percayalah bahwa Tuhan bekerja sampai sekarang untuk membuat kita menjadi manusia yang tanda petik lah, manusia sempurna, ya. Jadi itu dua hal yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kata Yesus kepada Matius, ikutlah aku, mari ikutlah aku. Obsequio Yesus Kristus. Jadi kita obsequio Yesus Kristus, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu secara fisik hampir tidak mungkin, tetapi secara spiritual yaitu apa? Mengikuti Yesus, menghayati Yesus, menginternalisasi kehidupan Yesus, ya. Menginteriorisasi, masuk, menghayati apa yang menjadi hidup Yesus menjadi hidup. Dan itu harus dimulai dengan apa? Keterpesonaan pada Yesus, ya. Artinya apa? Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah kita terpesona pada Yesus? Apakah kita tertarik pada pribadi Yesus? Apakah aku ingin tahu siapa Yesus? Jadi dorongan semangat ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh terpesona pada Yesus?
Apakah Yesus memikat saya sehingga saya ingin tahu siapa Yesus? Dan untuk mengetahui Yesus maka kita harus baca kitab suci. Ya. Sabda Allah itu menjadi makanan, menjadi sesuatu yang menarik, yang memikat. Siapa Yesus itu? Ya. Dan itu menjadi suatu indikasi besar bahwa sungguh-sungguh kita menjadi orang Katolik menginternalisasi Yesus, yaitu kita mencintai Yesus, mencintai sabdanya, dan mencari makna kehidupan Yesus. Ya. Tanpa ini menjadi, ya saya katakan bukan yang gampang. Ya. Kita mengikuti Yesus, kita mengenal Yesus, kita tahu siapa Yesus, dan kita belajar siapa Yesus. Mari saudaraku terkasih, 3 hal ini yang kita harus sadari. Pertama tadi adalah prasangka. Ya, hati-hati dengan prasangka dan pikiran kita terhadap seseorang. Ya. Lalu kemudian juga kita menginternalisasi, ya, mengikuti Yesus, mengikuti hidup Yesus, menginternalisasi, menghayati siapa Yesus. Dan saya terpesona pada Yesus atau tidak. Selama kita tidak terpesona pada Yesus, mungkin tidak ada, ya aja sebagai Katolik KTP, bisa juga menjadi hanya sekedar Katolik nominal. Jadi kita ke gereja, kita tidak menghayati, tidak mengerti sungguh-sungguh siapa Yesus, sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang tertentu yang menganggap dengan keyakinan macam-macam, kita jatuh, kita melepaskan iman kita. Sayang sekali ya. Jadi sekali lagi, tentu saja pengetahuan itu adalah pengetahuan itu adalah salah satu langkah lebih dalam supaya kita berrelasi. Agama Kristen, agama Katolik, agama relasional. Dengan pribadi Allah, saya bisa berkontak, berkomunikasi, mengerti dan memahami pribadi Allah. Tuhan yang mencintaiku, Tuhan yang menerima aku apa adanya. Jadi ini saudaraku terkasih, kita sadar bahwa agama kita agama relasional, agama pribadi, di mana saya berkontak dengan Tuhan berkontak dengan saya dan mengubah saya menjadi seperti dirinya sendiri. Semoga Anda dan saya dikuatkan, diteguhkan untuk mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa, Putra,